Bab 1202. Begitu bawahan Yuan Jiang bergegas, beberapa bawahan Tan Kei juga terengah-engah dan memblokir bagian depan mobil. Kedua kelompok itu segera memelototi satu sama lain dan saling berhadapan. Meskipun mereka semua adalah anggota dari departemen yang sama, mereka masing-masing berada di bawah bawahan Yuan Jiang dan Han Bing. Karena Yuan Jiang dan Han Bing tidak berurusan satu sama lain, kedua geng itu secara alami tidak berurusan satu sama lain, dan mereka bersaing secara diam-diam di hari kerja. Tit for tat begitu saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah melihat ini, Yuan Jiang sangat marah, dan menunjuk ke beberapa anak buah Tan Kei dengan suara dingin, apakah kamu berencana untuk memberontak? Mengenai level, dia dan Han Bing berada pada posisi yang sama, jadi pidatonya secara alami sangat sulit. Jika ada yang berani berhenti, aku akan membunuhnya sekarang. Yuan Jiang mencabut pistol dari pinggangnya saat dia berbicara, dan memberikan suara dingin kepada Tan Kei dan anak buahnya. Beberapa bawahan Tan Kei saling melirik saat melihatnya, lalu menundukkan kepala serempak, dan diam-diam menyingkir, karena Han Bing tidak ada, mereka tidak berani menghadapi Yuan Jiang. Yuan Jiang mendengus dingin, secercah kegembiraan melintas di matanya, dan kemudian mengedipkan mata pada beberapa anak buahnya dan memberi isyarat agar mereka membawa orang itu pergi. Dahi Tan Kei sangat berkeringat, tetapi dia tidak berdaya, karena dia tahu bahwa sebagai Yuan Jiang, dia benar-benar terbunuh dan dia hanya tidak beruntung. Saat orang-orang Yuan Jiang menyeret si Shao Chun dari mobil, suara dingin tiba-tiba datang dari samping, Kapten Yuan sangat kuat. Jika aku menghentikanmu, maukah kamu membunuhku juga? Mendengar ini, ekspresi Yuan Jiang di wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menelan, tubuhnya bahkan menggigil. Meskipun dia belum melihat pemilik suara ini, dia 100% yakin bahwa orang yang datang adalah Lin Yu. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan dengan suara ini dalam hidupnya, dan dia tidak akan pernah berani membuat kesalahan. Dia mendongak, dan seperti yang diharapkan, Lin Yu memimpin dua orang dari sisi jalan tanpa tergesa-gesa. Tan Kei segera terlihat sangat gembira setelah melihat Lin Yu, dan dia tidak bisa menahan nafas. Sekarang dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan Lin Yu padanya, dan dia menahan Yuan Jiang sebelum Lin Yu datang. Hehe, aku harus jadi siapa? Ternyata Kapten Hu. Setelah melihat Lin Yu, Yuan Jiang segera menghormati, tersenyum, dan bahkan membungkuk tanpa sadar, meskipun dia tidak terlalu menderita dari beberapa perkelahian dengan Lin Yu sejauh ini, dia tidak terlalu menderita dari institusi khusus di berbagai negara. Pada pertemuan pertukaran, dia menyaksikan Lin Yu mematahkan lawannya yang paling ditakuti, Furukawa Kazuya, seperti cabang pohon. Kejutan dan dampak dari pemandangan pada saat itu terlalu besar. Jadi sekarang ketika dia melihat Lin Yu, dia tidak bisa menahan panik. Kapten Yuan, ini kerja keras, dan orang-orang di malam hari akan keluar untuk melakukan tugas itu sendiri. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum, dan berkata, sekarang aku akan mengambil alih sini, kamu dapat mengambil kembali saudara-saudaramu. Apa yang diinginkan Lin Yu adalah membawa si Shao Chun pergi, dan tidak punya waktu untuk bergumul dengan Yuan Jiang, jadi dia terlalu malas untuk menyelidiki apapun dengan Yuan Jiang, dan tidak sabar untuk mengirim Yuan Jiang pergi. Kapten He, ini tidak bagus. Yuan Jiang tersenyum dan menggaruk kepalanya, dan meminta maaf kepada Lin Yu, Kapten He, aku tidak bermaksud untuk mempermalukanmu. Ada peraturan di kantor kami. Setiap tersangka yang tertangkap tidak dapat dikirim ke tempat lain, jadi. Mendengar sikapnya, mata Lin Yu berkedip dengan cahaya dingin, tetapi dia masih bertanya sambil tersenyum, Kapten Yuan, apakah kamu tahu siapa Kapten Tan yang menangkap orang ini? Kudengar itu, dari Ling Xiao. Yuan Jiang bertanya dengan curiga, lalu melirik Tan Kei di samping. Ya. Aku benar-benar meragukan hubungan anak ini dengan Ling Xiao dan Wan Xiu. Tan Kei segera mengambil langkah maju, mengangguk,
dan berkata dengan suara yang dalam, "Karena masalah ini sangat penting, pertama-tama aku akan memberitahu Kapten He." Dia sengaja menekankan bahwa Lin Yu memberitahunya setelah dia menangkap seseorang, menciptakan ilusi bahwa Lin Yu baru saja mempelajarinya. "Setelah saya menerima pemberitahuan Kapten Tan, saya perintahkan dia untuk mengirim orang ke Kapten Cheng dari kantor kota dulu." Lin Yu menyipitkan mata pada Yuan Jiang dan bertanya, "Kapten Yuan, apa kau tahu kenapa?" Yuan Jiang terkejut sedikit, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kenapa?" Dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia benar-benar tidak tahu mengapa Lin Yu ingin memindahkan orang. "Karena ada hantu di departemen pesawat militer." Lin Yu tidak menghindar sedikit pun, dan berkata dengan senyum di kepalanya, meski suaranya tidak keras, itu cukup untuk membuat semua anggota divisi pesawat militer mendengar dengan jelas. Mendengar perkataannya, anggota divisi pesawat militer yang hadir langsung ribut dan berbisik-bisik. "Hantu." Ekspresi Yuan Jiang tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata Lin Yu. Dia jelas sangat terkejut dan berkata dengan cemas, "Kapten He, kamu tidak bercanda." "Kapten Yuan, menurutmu apakah aku punya waktu luang untuk bercanda denganmu?" Lin Yu menyipitkan mata dan berkata dengan suara yang dalam. Yuan He menelan ludahnya dan tercengang sejenak. Lalu dia buru-buru berkata kepada Lin Yu, "Kapten He, dari mana kamu mendapat kabar? Kamu tidak bisa melakukan kesalahan. Berita ini diberitahukan kepada saya oleh seorang kawan yang sangat andal di departemen pesawat militer. Mengenai siapa itu, saya tidak bisa berbicara." Wajah Lin Yu tidak merah dan tidak berdebar-debar, dan dia mengarang dengan konyol, "Namun, menurut bukti yang dia berikan padaku, memang ada hantu internal di departemen pesawat militer kita, dan masih banyak dari mereka. Orang-orang ini berani, dan Ling Xiao, bahkan organisasi Shenmu memiliki hubungan yang tidak bisa dijelaskan." Apa yang dia katakan adalah setengah kebenaran dan setengah kebenaran. Sepertinya dia pada dasarnya telah mengetahui segalanya, dan trik yang dia gunakan adalah bahwa para prajurit tidak bosan dengan penipuan. Sekarang saudara muda Ling Xiao telah ditangkap, dia secara alami akan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kesempatan ini untuk menipu hantu-hantu ini di departemen pesawat militer. Jika hantu batin ini benar-benar muncul, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Ketika semua anggota departemen pesawat militer mendengarnya, terjadi keributan lagi, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Anda harus tahu bahwa mereka ada hubungannya dengan Ling Xiao dan orang-orang dari organisasi Shenmu, ini bukan kejahatan kecil. Kapten He, tidak terlalu. Yuan Jiang juga terkejut beberapa saat, dan masih berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan, "Kita harus tahu bahwa kita pernah memiliki hantu internal beberapa waktu yang lalu. Jadi kita sudah bersih-bersih secara internal, dan kita juga telah membentuk model kerjasama dua-dua. Ada hantu batin." "Ya, apakah berita ini palsu?" Orang yang berniat jahat mana yang berkata, "Omong kosong, kan? Mustahil, berurusan dengan orang-orang yang diorganisir oleh Shenmu, bukankah ini mencoba bunuh diri?" Beberapa anggota divisi pesawat militer di samping tidak bisa membantu tetapi mulai mempertanyakan apakah Lin Yu ditipu oleh orang lain. "Anda tidak perlu mempertanyakan, bukti untuk masalah ini kuat." Lin Yu tersenyum dengan tenang dan terus menulis dengan tenang, "Menurut bukti yang diberikan oleh rekan seperjuangan ini, saya telah menangkap 2 ekor rubah dari mereka, dan tidak akan butuh waktu lama untuk mengeluarkannya."